Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat di dalam iman. Di awal pekan ini kita bertemu kembali di dalam program Efata Menyentuh Hati. Tuhan ingin menyentuh hati kita semua lewat firman-Nya. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita agar kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan menyentuh hati kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memasuki pekan yang baru di minggu Advent yang pertama ini. Kami sungguh bersyukur penyertaan, perlindungan, dan kasih Tuhan yang senantiasa menjaga merawat kami. Di pagi hari ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Sentuhlah hati kami, supaya kami selalu dituntun oleh firman-Mu, agar hidup yang kami jalani selalu terarah, tertuju sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan 23 yang mengatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidupnya. Ibu Bapak yang terkasih, kita sudah ada di pekan yang pertama di minggu Advent, yang artinya kita sudah ada di minggu-minggu penantian datangnya lahirnya Sang Juru Selamat bagi umat manusia di dunia. Kita diajak untuk menghayati minggu-minggu Advent ini dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan kepada para pengikutnya, mulai atau pada saat di mana Yesus bisa menyampaikan langsung pengajaran itu, termasuk juga kepada kita yang hidup di masa kini. Pengajaran Tuhan Yesus tentang berbahagia. Bahagia tentu adalah dambaan setiap manusia, mulai dari anak kecil, anak remaja, orang dewasa, sampai lansia. Semua kalau ditanya apa sih yang Anda harapkan dari kehidupan Anda, yaitu kebahagiaan. Karena ketika kita bahagia, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan optimal, dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak bahagia, apapun tidak bisa kita nikmati hidup ini. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam pengajaran ini tentang bahagia itu seperti apa. Tentu Bapak Ibu dan saya punya definisi masing-masing tentang kebahagiaan. Tetapi kita mau mendefinisikan kebahagiaan yang akan kita jadikan sebagai patokan seturut dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahagia itu kata Tuhan Yesus adalah jika kamu berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kemiskinan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang kemudian dipadukan dengan empunya kerajaan Allah, itu kan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kerajaan dalam pandangan manusia itu adalah sesuatu yang selalu beridentik dengan keberadaan, kemewahan barangkali, karena identik dengan kerajaan itu dengan istana, ya. Dan istana itu dalam pandangan sebagian besar orang, istana itu selalu gemerlap, megah, dan seterusnya.
Tapi Tuhan Yesus mengajarkan justru sebaliknya dari itu. Bahwa orang yang miskinlah yang berbahagia. Jadi jauh dari gambaran tentang kerajaan Allah yang megah, mewah, dan segala sesuatu yang serba terbaik di situ. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita miskin. Nah, miskin yang dimaksud di sini tentu bukan miskin dalam arti tidak memiliki harta, tidak memiliki materi dan sebagainya. Miskin dalam pengertian yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah tentang kondisi di mana kita sadar siapa kita, yang tidak ada apa-apanya, yang bukanlah siapa-siapa, nothing, ya, tidak punya apapun. Karena ketika kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, maka terdoronglah diri kita untuk mengupayakan bagaimana supaya aku bisa menikmati kehidupan ini bukan dengan materi yang ada, bukan dengan materi yang berlimpah, tetapi dengan hati yang bersyukur. Poin kedua yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kebahagiaan ialah berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Lapar dan dipuaskan, ini juga sesuatu yang sangat bertolak belakang. Karena kondisi lapar, bagaimana mungkin kita bisa merasakan adanya kepuasan? Yang ada adalah kesulitan, penderitaan, karena lapar membuat kita lemah, kita lemas, dan banyak kondisi-kondisi yang akan berdampak dari kondisi lapar itu. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang justru lapar. Tapi lapar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini bukan lapar karena perut kita kosong, kita nggak makan, kita nggak minum. Lapar yang dimaksud di sini adalah satu kondisi, satu keadaan. Kalau kita lapar, kita pasti akan terdorong semangat kita untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan asupan makanan. Nah, dengan kondisi itu kita berusaha supaya saya tidak lapar, karena kalau saya lapar, saya pasti lemah dan banyak hal yang akan menjadi kendala dalam kehidupan saya. Orang yang lapar dalam pengertian di sini adalah orang yang ingin berusaha keras, orang yang ingin memampukan dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, orang-orang itu yang dikatakan Tuhan Yesus berbahagia karena dia sedang berusaha dan terus mengupayakan hidupnya menjadi lebih baik. Tapi kalau orang yang kenyang, ya mungkin dia udah rasa puas, dia tinggal tidur-tiduran, dia tinggal malas-malasan barangkali, ya, dia tidak akan bisa menerima kerajaan Allah. Ketiga, orang yang berbahagia menurut definisi Tuhan Yesus adalah ketika kamu sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Sama seperti dua poin yang tadi. Menangis dan tertawa itu juga dua hal yang bertolak belakang. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan kamu berbahagia karena kamu menangis, maka kamu akan tertawa. Tentu juga sama dengan dua poin di atas tadi. Menangis dan tertawa yang dimaksud di sini bukanlah satu keadaan, kondisi psikologis kita yang sedang menangis sedih, tetapi menangis yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana kita menangis karena melihat satu keadaan, satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kita menangis melihat orang menderita, melihat orang yang berkekurangan, melihat orang yang tertindas, melihat orang yang menjadi korban ketidakadilan dan sebagainya. Justru menjadi satu yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan ketika ketidakadilan terjadi kita tertawa, kita puas, kita senang melihat orang menjadi korban ketidakadilan. Justru itu sesuatu yang salah. Maka kalau kita merasa sedih melihat orang yang menderita, terdoronglah hati kita untuk bagaimana kita bisa membantu. Disitulah sukacita. Sehingga dikatakan karena kamu akan tertawa. Tertawa bukan karena melihat orang menderita, tertawa bahagia ketika kita melihat orang-orang yang menderita kemudian terbebas dari penderitaannya. Poin yang berikutnya, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Fakta ini Bapak Ibu Saudara kita alami ya.
Kadang-kadang kita berontak ya kalau kita dikatakan kita kelompok minoritas, golongan minoritas, sehingga nggak usah macam-macam begitu ya. Tentu kita merasa tidak seharusnya dikotomi antara mayoritas dan minoritas itu menjadi hambatan, menjadi penghalang, menjadi hal yang dibesar-besarkan dalam kondisi sosial kita bersama siapapun. Tetapi faktanya memang itulah yang kita hadapi. Bukan hanya kita di sini, tapi di seluruh dunia Tuhan Yesus pun juga mengalami kondisi yang tidak adil. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, justru berbahagia kalau orang membenci kita bukan karena kita jahat, bukan karena kita pelaku kriminal, bukan karena kita penipu dan sebagainya, tetapi karena nama Allah. Karena dengan jati diri kita sebagai anak Allah telah membuat orang merasa bahwa ada nilai positif dalam kehidupan kita. Ada kebaikan Kristus, ada tuntunan Roh Kudus yang membuat kita beda dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati, jangan sedih hati kalau kita mengalami kondisi seperti yang digambarkan tadi oleh Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya orang boleh melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jalani hari-hari kita ke depan dengan penuh optimis karena kuasa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan seisi rumah tangga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini menyambut hari dan pekan yang baru yang kami akan lalui. Kami dikuatkan, kami dimotivasi lewat firman-Mu bahwa keadaan yang menurut pandangan manusia sungguh amat berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang Tuhan ingin supaya kami nikmati. Biarlah ya Tuhan, kebahagiaan yang sejati yang kami nikmati, baik kami dan seisi rumah tangga kami berbahagia karena Tuhan Yesus sungguh amat baik memelihara kami. Bapa yang baik, sertai lindungi kami sepanjang sepekan yang kami akan lalui dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, baik anak-anak kami, baik orang tua kami dan seisi keluarga kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang pekan ini Tuhan dalam pemeliharaan dan kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan kami berdoa. Amin.